Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kita berupa iman dan Islam, karunia berupa kesehatan jasmani maupun rohani, lahir maupun batin, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Raya Al-Mustaqim yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang benderang, yaitu dalam naungan ad-dinul Islam. Dan semoga pula kita selalu diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW sehingga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selaku Al-Fakir tak lupa saya mengajak hadirin sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara terus-menerus berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, manusia adalah sosok makhluk yang terbaik dan dimuliakan, sehingga makhluk lain diperintahkan untuk tunduk dan merunduk kepada yang namanya manusia. Termasuk iblis juga diperintahkan untuk tunduk kepada manusia. Sebagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai simbol kemuliaan manusia di depan makhluk yang lain. Akan tetapi jin dan manusia diciptakan Allah ke dunia ini tak lain tak bukan adalah untuk menyembah dan bersujud kepadanya. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia yang terbaik dan termulia di sisi Allah adalah manusia yang paling baik ibadahnya dan paling bertakwa. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hujurat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah kamu yang paling bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap manusia pasti akan mati
dan tidak ada satupun yang bisa memajukan atau menunda jadwal kematiannya, karena kapan dan di mana kematian itu terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastaqdirun sa'ah, la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak akan dapat mengundurkan meski sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Oleh karena itu, sebelum kematian itu datang, maka hendaklah kita berusaha untuk selalu mengingat kematian. Mengapa? Karena ketika kita lupa dengan kematian, maka kita akan sangat merugi lantaran tidak mempersiapkan bekal untuk kematian, sehingga yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan ketika di akhirat nanti. Oleh karena itu, Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita untuk sering-sering mengingat tentang kematian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan." Apa itu pemutus kelezatan? Yaitu kematian. Lalu bagaimana cara kita agar selalu bisa mengingat pada kematian? Rasulullah SAW memberikan beberapa tips. Pertama, yaitu dengan cara sering-seringlah menjenguk jika ada saudara, sahabat, atau teman yang sedang sakit. Semua orang yang sakit memerlukan bantuan dan pertolongan, baik oleh dokter ataupun lainnya. Terkadang bantuan bukan hanya berupa obat atau uang, akan tetapi juga butuh teman untuk bisa curhat ataupun butuh nasihat. Menjenguk orang sakit dapat mengobati atau paling tidak mengurangi rasa sakit bagi yang sakit, dan sekaligus bisa menghibur hati orang yang sakit. Nabi bersabda, "Hakul muslim alal muslim sittah." Hak orang muslim terhadap muslim adalah ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila bertemu dengan sesama muslim, berilah salam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibu. Bila engkau diundang, datanglah. Wa idza tansahaka fasallahu. Bila ia minta nasihat, berilah nasihat. Wa iza atosafaham bidodalhu fasambitu. Bila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah yarhamukallah. Tapi kalau tidak membaca alhamdulillah, kita tidak wajib untuk menjawabnya. Kemudian yang 5, wa iza marido faudu. Bila ia sakit, jenguklah. Dan yang terakhir, wa iza mata fatabbai'u. Bila ia meninggal dunia, maka hantarkanlah. Tips yang kedua, agar kita selalu mengingat kematian adalah dengan sering-sering melihat peristiwa kematian. Bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Agar kita lebih mengetahui dan memahami, bahkan boleh jadi merasakan bagaimana kematian itu, maka perlu sesekali kita melihat dan mendekat kepada seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Kemudian seseorang biasanya tidak jauh dari kebiasaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Maka untuk itu dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita selalu berusaha untuk berada dalam kegiatan atau aktivitas yang baik, sehingga ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan kondisi yang baik pula. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 19, "Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Adapun hal lain yang perlu kita lakukan agar kita bisa mengingat kematian adalah dengan cara melawat atau takziah jika ada kerabat atau teman yang meninggal dunia. Seorang muslim memiliki 4 kewajiban terhadap orang yang meninggal. Apa itu? Yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan terakhir mengkuburkan. Melawat dan bertakziah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Ini bisa menjadi pengingat sekaligus pelajaran bagi kita yang masih hidup. Pesan yang terakhir adalah agar kita ingat pada kematian adalah dengan membiasakan ziarah kubur. Nabi Muhammad SAW ketika usianya masih 6 tahun sering diajak oleh ibunya, yaitu Aminah binti Wahab, untuk berziarah ke makam almarhum ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Dalam ziarah kubur, paling tidak ada 2 hal penting, yaitu pertama, mendoakan orang yang ada di dalam kubur, dan yang kedua, mengingatkan kesadaran orang yang berziarah bahwa dirinya pun akan bernasib sama seperti yang ada di dalam kubur. Hanya waktu yang membedakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa ingin berziarah kubur, hendaklah ia berziarah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Sidang doa yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita untuk bekal mempersiapkan diri menghadap Sang Ilahi. Dan semoga Allah memafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa nazul fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa junud jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrihi bidhafihi bi nafsihi wa dhanna bi baslaikati kusih. Qala ta'ala Allah wa lam yazal fa'ina aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u min amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتم لنا بالإيمان، اللهم أتم لنا بالإسلام، اللهم أتم لنا بالإحسان، اللهم أتم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء